Warna cat itu penting banget loh buat rumah minimalis. Warna itu yang nentuin suasana keseluruhan ruangan. Anggap aja kayak sambutan pertama dari rumah buat kita. Warna yang pas bisa bikin ruangan terasa tenang dan damai. Bisa juga bikin ruangan terasa lega dan sejuk. Pas kita masuk ruangan, warna itu salah satu yang pertama kita lihat. Pengaruhnya besar ke suasana hati kita, dan gimana kita ngerasain ruangan itu. Milih warna yang pas itu langkah awal banget buat bikin rumah yang bener-bener kita suka, tempat yang rasanya nyaman buat kita. Desain minimalis itu intinya simple dan ada tujuannya. Tapi simple bukan berarti ngebosenin, apalagi soal warna. Warna punya peran besar buat nambahin kehangatan dan karakter di interior minimalis. Walaupun banyak yang mikir putih polos kalau denger minimalis, sebenarnya banyak loh warna-warna lembut yang cantik dan cocok banget. Warna-warna ini bisa nambahin kesan dalam dan menarik tanpa bikin ruangan kelihatan berantakan. Warna ini bantu ciptain tampilan yang bersih. Tujuannya, milih warna yang memperkuat kesederhanaan, bukan malah nabrak. Jadi rumah kita terasa kayak tempat yang nyaman banget. Warna cat yang pas bisa bikin hal luar biasa buat rumah kita. Ruangan kecil bisa kelihatan jadi lebih gede dan luas. Kalau ada ruangan yang kurang cahaya matahari, warna yang pas bisa bikin kelihatan lebih terang dan enak. Warna juga bisa bantu bedain area di ruangan yang terbuka. Ini alat yang ampuh yang dipakai desainer buat ngebentuk cara kita lihat dan ngerasain ruangan. Jadi, penting banget buat pelan-pelan milihnya. Keputusan ini bener-bener ngaruh ke suasana dan kenyamanan rumah kita sehari-hari. Milih warna cat itu keputusan penting. Bukan cuma milih warna cantik dari contoh warna aja, tapi gimana warna itu bakal hidup di rumah kita, dan gimana perasaan kita karenanya. Ini ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai kita santai pas malam. Pilihan ini bakal ngaruh ke suasana pas kita kumpul-kumpul, atau pas lagi sendirian. Jadi, yuk kita cari tahu cara milih yang paling pas buat kita, yang bener-bener nunjukin gaya kita, dan bikin rumah terasa kayak rumah sendiri. Kita mau cari warna yang ngomong sama kita. Rumah kita itu harusnya cerminan diri kita, harus bisa ceritain kisah kita. Dan warna yang kita pilih buat dinding itu bagian penting dari cerita itu. Warna itu cara yang bagus banget buat nunjukin kepribadian kita tanpa ngomong. Coba deh pikirin baju yang kita pakai, warnanya sering nunjukin gaya kita. Sama juga kayak rumah kita, warna-warna di sekitar kita bisa bikin ruangan terasa jadi punya kita banget. Ini soal bikin lingkungan di mana kita ngerasa paling nyaman, dan jadi diri sendiri setiap hari. Coba pikirin warna apa yang bikin kita tertarik. Warna apa yang bikin kita seneng atau tenang. Apa kita lebih suka warna-warna lembut yang nenangin, yang bikin suasana adem? Atau mungkin kita lebih suka warna yang lebih semangat dan cerah, yang nunjukin sifat kita yang supel. Ini kepribadian kita yang nuntun. Dengerin kesukaan kita ini penting buat bikin rumah yang terasa asli punya kita. Nggak usah terlalu pusingin yang lagi tren, fokus aja sama yang bener-bener kita suka. Hubungan pribadi ini yang ngubah rumah jadi tempat tinggal yang disayang. Misalnya nih, warna-warna beda itu sering ngasih perasaan atau ingatan tertentu. Biru itu sering dihubungin sama tenang, damai, dan rasa stabil, jadi bagus buat kamar tidur atau tempat yang sepi. Hijau bisa bawa suasana alam ke dalam rumah, bikin seger, tumbuh, dan tenang. Kuning sering dihubungin sama seneng, optimis, dan semangat. Tapi kalau warnanya muda, bisa juga lembut. Ini sih ide umum aja ya, tapi bisa jadi awal yang bagus pas kita mikirin suasana apa yang mau kita ciptain, dan perasaan apa yang mau rumah kita kasih ke kita. Penting banget buat nggak cuma ikut-ikutan tren desain terbaru aja. Walaupun tren bisa kasih ide, yang paling penting itu gimana warna itu bikin ngerasa. Kepribadian kita itu unik, dan warna rumah kita harusnya nunjukin keunikan itu. Kalau ada warna populer yang nggak kita suka, jangan dipaksain. Tujuannya itu bikin ruangan yang dukung kenyamanan kita, dan nunjukin selera kita sendiri. Rumah kita itu tempat pribadi kita, dan warna di dalamnya harus bikin kita ngerasa nyaman dan betah, jadi tempat yang kita seneng buat pulang. Mulai perjalanan milih warna dengan cari inspirasi dulu. Coba lihat-lihat majalah desain rumah, buka-buka Pinterest, atau perhatiin gabungan warna yang kita suka di alam atau seni. Lihat deh ruangan minimalis mana yang menarik perhatian kita. Warna apa yang mereka pakai? Hangat atau dingin? Terang atau agak gelap?
Catat suasana apa yang dikasih sama ruangan-ruangan itu. Cara ini bantu kita nemuin pola kesukaan kita, dan mulai milih jenis warna yang kita suka buat rumah sendiri. Ini soal nemuin apa yang bener-bener cocok sama selera kita. Terus perhatiin baik-baik cahaya alami di ruangan kita. Cahaya itu penting banget buat gimana warna kelihatan. Warna bisa kelihatan beda banget di ruangan yang banyak sinar matahari dibanding ruangan yang lebih gelap. Warna yang sama juga bisa berubah sepanjang hari karena cahayanya ganti-ganti. Makanya penting banget buat nyoba contoh cat langsung di dinding kita. Soul Dealing. Liatin pas pagi, siang, sama malam buat lihat gimana perubahannya. Ini bakal kasih gambaran yang lebih pas gimana warna itu bakal kelihatan di ruangan kita. Pikirin juga barang-barang di rumah yang bakal tetap kita pakai. Lantainya warna apa? Sofa, gorden, atau perabot gede lainnya gimana? Warna cat baru kita harus cocok sama barang-barang itu. Harus saling melengkapi, jangan malah tabrakan. Tujuannya biar kelihatan nyambung dan seimbang, jadi semuanya terasa pas. Kalau kita punya kayu yang warnanya hangat, mungkin lebih cocok pilih warna cat yang hangat juga. Kalau kita punya logam atau kain yang warnanya dingin, warna yang lebih dingin mungkin lebih pas biar serasi. Terakhir, jangan pernah takut buat banyak-banyak pakai contoh cat. Ngecat sebagian kecil dinding pakai beberapa pilihan utama kita. Itu cara terbaik buat yakin sama keputusan kita. Biarin contoh cat itu di dinding beberapa hari. Lihat gimana kelihatannya di cahaya beda-beda, dan gimana perasaan kita lihatnya. Langkah ini mungkin kelihatan sepele, tapi bisa nyelamatin kita dari kecewa, dan biaya ngecat ulang satu ruangan kalau warnanya nggak sesuai harapan. Ini cara praktis buat mastiin kita bener-bener suka sama warnanya di rumah kita sendiri. Desain minimalis klasik seringnya pakai warna putih dan putih tulang. Warna-warna ini bagus banget buat bikin suasana terang, sejuk, dan lega. Warna ini jadi latar belakang yang bersih dan pas buat perabot simple dan hiasan yang dipilih hati-hati. Jadi tiap barang kelihatan menonjol. Warna putih itu ada macem-macem, dari yang tegas dan dingin, sampai yang lembut dan hangat. Jadi pilihannya banyak banget. Pakai jenis kilap cat putih yang beda juga bisa nambahin tekstur dan daya tarik. Cara ini bener-bener nunjukin prinsip lebih sedikit lebih baik, bikin suasana tenang dan rapi di rumah. Abu-abu muda juga pilihan yang populer banget buat interior minimalis. Abu-abu ngasih sedikit kehangatan dan kedalaman dibanding putih polos, tapi tetap kelihatan modern dan elegan. Pilihan warna abu-abu itu banyak banget, dari yang paling muda kayak perak, sampai yang gelap kayak arang. Abu-abu muda bisa bikin ruangan tetap terasa lega, sementara abu-abu tua bisa nambahin kesan nyaman dan menenangkan. Abu-abu cocok banget dipaduin sama banyak warna dan bahan lain kayak kayu atau logam, jadi pilihan yang serbaguna buat berbagai gaya minimalis. Ini warna netral yang ngasih kesan elegan tapi nggak norak. Kita juga bisa coba warna-warna kalem kayak warna tanah buat bawa suasana alam dan kehangatan ke rumah minimalis kita. Bayangin aja warna krem muda, terakota hangat, hijau zaitun lembut, atau biru redup. Warna-warna ini nyambungin rumah kita sama alam, bikin suasana jadi tenang dan damai banget. Warnanya cukup lembut jadi nggak ganggu kesederhanaan desain minimalis, tapi cukup kaya buat nambahin karakter dan kenyamanan. Warna tanah bagus banget buat bikin suasana nyaman dan enak, tapi tetap kelihatan bersih dan rapi, bikin hati jadi damai. Ingat ya, desain minimalis bukan berarti harus ngehindarin warna sama sekali, atau cuma pakai warna netral aja. Kita pastinya bisa nambahin warna aksen dengan hati-hati. Mungkin satu dinding pakai warna biru lembut, atau lewat bantal atau selimut, warna kuning oker hangat yang dipilih baik-baik. Warna kayu yang hangat di perabot atau lantai juga nambahin warna dan tekstur alami. Kuncinya selalu seimbang dan simple. Yang paling penting, percaya sama selera pribadi kita. Dan prinsip desain yang udah kita bahas buat bikin rumah minimalis yang bener-bener kita suka dan terasa pas banget buat kita.